Jadi kecurangan yang paling umum terjadi adalah ada yang memfoto, membawa kamera ya, kecil. Sejauh ini saya udah ngerjain 5 skripsi dari 5 orang mahasiswa. Kalau tesis bisa, kalau negeri biasa saya minta jasa itu 15 juta. Swasta 10. Karena negeri sama swasta beda. Praktik joki pendidikan masih terus terjadi. Kasus terbaru adanya dugaan kuat sejumlah peserta UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri menggunakan jasa joki. Keterlibatan joki dalam dunia pendidikan bukan pada saat proses ujian masuk perguruan tinggi negeri saja, tapi marak terjadi saat mahasiswa mengerjakan skripsi hingga tesis. Mengapa praktik tak terpuji ini masih terus terjadi? Tim Target menelusurinya untuk Anda. Inilah foto-foto soal ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri alias UTBK SBMPTN 2022 yang tersebar di media sosial. Foto-foto yang beredar pertengahan Juni tersebut diduga diambil para peserta ujian di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dugaan praktik perjokian pun merebak. Foto-foto tersebut disebar melalui sebuah tautan Google Drive yang diunggah sebuah akun Twitter. Tautan ini berisikan 25 folder yang masing-masing dinamai nama orang. Sehingga ada 25 nama dalam tautan tersebut. Setiap folder berisikan puluhan foto yang diperkirakan diambil menggunakan kamera tersembunyi. Guna mengonfirmasi hal tersebut, kami menghubungi Kasubag Kerjasama dan Humas UPN Veteran Yogyakarta. Namun, tak ada tanggapan. Mengutip kompas.com, Rektor UPN Veteran Yogyakarta membantah keterlibatan panitia ujian. Sebelumnya, 4 peserta UTBK SBMPTN di Universitas Negeri Jakarta kedapatan menggunakan perangkat elektronik seperti alat bantu dengar yang ditanamkan di telinga. Kami pun bermaksud menemui pihak UNJ. Namun, Pusat UTBK UNJ enggan memberi penjelasan dan menyerahkannya kepada Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Pihak LTMPT yang kami hubungi pun enggan meladeni wawancara dengan alasan telah disampaikan melalui konferensi pers sebelumnya. Dalam konferensi pers yang digelar 23 Juni lalu, LTMPT menyebut 200-an peserta ujian diduga kuat melakukan kecurangan yang melibatkan joki. Modus yang digunakan pun beragam. Dengan cara apa? Dengan teknologi. Ada macam-macam. Ada yang memfoto, kemudian ada yang membawa kamera ya, kecil dipasang di, kebetulan sekarang ada masker dipasang di masker dan seterusnya. Antisipasi kecurangan telah dilakukan dengan memeriksa tiap peserta sebelum memasuki ruang ujian. Tapi kecurangan tetap terjadi. LTMPT melakukan banyak hal untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi. Yang pertama, masuk ruangan itu tidak boleh membawa alat komunikasi. Ya, semua alat komunikasi harus diletakkan, tidak di dalam ruangan. Yang kedua, di pusat UTBK untuk masuk ruangan itu kita minta untuk ngecek dengan metal detektor. Sanksi sudah jelas bahwa yang ada di sana itu sesuai dengan pengumuman tidak diikutkan dalam seleksi. Ya. Sudah diskualifikasi. Praktik perjokian ujian masuk PTN bukanlah hal baru. Analis pendidikan Indra Karismiaji menyebut praktik ini sudah berlangsung puluhan tahun. 30 tahun yang lalu saat saya kuliah, sebelum saya daftar kuliah pun sudah terjadi. Berarti ini kan problem lama yang sampai hari ini
belum ada solusinya atau memang tidak dicari solusinya. Fenomena joki pendidikan tak hanya pada ujian masuk perguruan tinggi. Jasa joki juga kerap digunakan oleh oknum mahasiswa dalam pengerjaan tugas, skripsi, hingga tesis. Praktik perjokian telah menjadi rahasia umum. Mirisnya, di era digital ini, para joki menawarkan jasanya secara terang-terangan di internet, baik melalui situs yang dikelola secara profesional seperti ini, maupun media sosial, hingga toko online. Lokasi mereka pun dengan mudah kita temukan melalui aplikasi peta. Praktik perjokian jelas mencoreng dunia pendidikan yang mestinya syarat nilai intelektualitas dan kejujuran. Lantas, kenapa praktik perjokian tak bisa diberantas? Jasa joki pembuatan tugas akhir kuliah tersebar luas di internet. Mereka tak ragu mencantumkan alamat dan nomor telepon. Kami akan mencoba menelusuri keberadaan mereka. Halo Mas, Mas ini dengan jasa pembuatan tesis ya? Tak menunggu terlalu lama, tim target terhubung dengan TI. Saya mengaku sebagai mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang bermaksud memesan jasa joki untuk membuat tesis. Tanpa basa-basi, TI pun meminta bertemu dengan saya di sekitar Jakarta Pusat. Saat tiba di lokasi, ternyata TI membawa salah satu temannya, AY. Belakangan saya pun mengetahui TI berperan sebagai admin dan AY merupakan joki. Cara kerja mereka rapi. TI bertugas menerima telepon dari klien, lalu menjembatani pertemuan dengan sang joki. Dalam perbincangan, AY cukup meyakinkan. Ia berbicara bak seorang konsultan. Kalau misalkan digarap sama abang aja kita tahu beres, bisa gak Bang? Ya gak apa-apa, intinya kan tetap yang saya kerja kita tetap harus menguasai. Saya pengen situ dari awal terlibat. Biasanya berapa lama nih garap si tesis ini? Sebulan. Nanti begitu proposal pergi, you lihat schedule nggak? Schedule misalnya seminar proposal minggu depan. Udah minggu depan tuh seminggu sebelumnya bisa bikinin PowerPoint. You nanti cara presentasinya begini, nah, menjelaskannya begini. Nanti pasti ditanya ini, jawabannya ini. Saya siapin. Kepada saya, AY bercerita kerap menggarap tesis. Kliennya rata-rata mahasiswa beberapa perguruan tinggi ternama. Ia mematok tarif, mulai dari 10 hingga 15 juta rupiah. Lelaki yang mengaku lulusan S3 dari kampus negeri terkenal di Jawa Barat ini menjanjikan garansi pengembalian uang 100% jika kliennya tak lulus sidang. Kalau orang minta bantu kita bantu, endingnya gak lulus apa? Mas bayar, tapi kalau gak lulus kita balikin 100% duitnya sih. Itu garansi. Sehingga saya selalu bilang, pembayaran itu 75% di awal. 75% di awal. Oke. Sisanya, kalau tidak dinyatakan maju sidang. Siapa? Kenapa di awal saya minta agak baik? Karena kan situ kan nggak tahu, tidak jadi kadang saya menyebutkan siapa, cari bapak ini dong. Kan udah pakai gini kan. Kalau tesis biasa, kalau negeri biasa saya minta jasa itu 15 juta. Swasta 10. Karena negeri sama swasta beda. Tidak kesulitan. Dalam skala yang lebih kecil, penawaran jasa joki tugas akhir kuliah beredar dari mulut ke mulut di lingkaran pertemanan kampus. Baru-baru ini, tim target bertemu FH di Bilangan, Jakarta Selatan. Lulusan sebuah kampus swasta di Jakarta ini merupakan joki skripsi khusus jurusan teknik informatika. Saya klien hanya di lingkaran teman aja sih. Teman-teman memang yang saya kenal, teman-teman dekat aja. Kayak awalnya itu sih hanya niat sekedar bantu teman. Dari situ akhirnya mereka nawarin ke saya, bisa gak ngerjain skripsi bab 1 sampai bab 5 plus aplikasinya. Nah, dari situ saya mikir ya lumayan lah ya, ada untuk tambah-tambahan juga. Berangkat dari situlah, akhirnya mulai pertama kali bantu-bantu teman plus joki. FH mematok tarif mulai dari 500.000 hingga 1,5 juta rupiah untuk tiap judul skripsi.
tak hanya mengerjakan karya tulis, ia sekaligus membuat aplikasinya. FH biasa menyelesaikan proyek skripsi dalam 5 bulan. Dibilang sudah tidak lagi, artinya nggak vakum sama sekali ya. Artinya kalau misalkan nanti ada tawaran lagi, itu bisa jadi bahan pertimbangan juga sih. Tugasnya itu untuk skripsi informatika ini pertama bikin aplikasi ya. Plus karya tulis ini, skripsi ini saya kerjakan sampai selesai, sampai dengan hardcover. Sejauh ini saya udah ngerjain 5 skripsi dari 5 orang mahasiswa. Kini, setelah bekerja pada sebuah perusahaan di bidang TI, ia belum membuka penawaran pembuatan skripsi lagi. Fenomena joki pendidikan jelas tak dibenarkan. Sejumlah pihak menilai menjamurnya praktik perjokian saat ini disebabkan ketiadaan desain besar sistem pendidikan nasional. Penyebab utamanya, kalau mau disebut celah, itu adalah sistem pendidikan nasional yang lemah. Nggak ada grand design yang jelas, nggak ada cetak biru yang jelas. Kita itu sekarang SDM-nya berada di level mana, dan mau kita bawa kemana kan? Itu yang nggak pernah ada kan? Kalau saya tahu, Anda tahu, masyarakat umum tahu, masa dosen nggak tahu? Masa pejabat perguruan tinggi nggak tahu? Kan itu kan aneh. Kalau sampai hari ini masih ada, kan berarti ada pembiaran. Sementara sosiolog menilai, budaya serba instan membuat sebagian mahasiswa rela menghalalkan segala cara agar tak bersusah payah dalam mengerjakan tugas. Di sini ada budaya ingin cepat sukses tanpa melewati satu proses dan juga kerja keras, sehingga memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang tadi saya bilang ya, ada joki, ada bocoran soal, ya, ada pendampingan dalam pembuatan tugas karya akhir ya, karya ilmiah akhir seperti skripsi dan sebagainya. Dari kacamata hukum, praktik joki tugas akhir kuliah berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya, pengguna dan penyedia jasa joki dapat dipidana sesuai dengan undang-undang tentang hak cipta. Ya, sebenarnya jasa-jasa pembuatan skripsi, tesis atau disertasi ini yang berbahaya ya. Kenapa? Misalnya yang menjadi rentan di sini adalah masalah plagiarisme. Ini konteks plagiarisme itu sendiri kan sebetulnya sudah merupakan satu isu tersendiri. Undang-undang hak cipta itu kan sebetulnya melarang ya orang kemudian mengcopy karya orang lain gitu ya. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 itu lumayan gitu ya. Ada ancaman pidana di sana. Ya, ada ancaman pidana untuk kemudian mereka yang mengcopy ya karya cipta orang lain. Ini karya intelektual sebetulnya. Dan ancaman penjaranya sebetulnya ada pidana 2 tahun. Simbiosis mutualisme dalam praktik perjokian tak boleh dibiarkan berkepanjangan. Perlu upaya serius guna memutus mata rantainya agar dampak buruk tak menimpa generasi muda. Maraknya joki pendidikan menguak realita bahwa permintaan terhadap pembuatan tugas akhir kuliah cukup tinggi. Salah satunya, seperti yang dilakukan TU, mahasiswa semester akhir sebuah kampus swasta di Jakarta. Sejak 3 bulan lalu, ia memakai jasa joki guna mengerjakan skripsi. Karena terpaksa juga kan, sibuk kerja nih, takut nggak keurus gitu. Saya tahu dia joki itu dari temen pakai jasa dia juga buat ngerjain skripsi. Dari awal tuh saya nggak ada deal-dealan, karena yang saya tahu udah bayar nih, terima jadi gitu. Skripsi yang mestinya dikerjakan secara mandiri sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis, malah ia serahkan kepada joki dengan bayaran 1,5 juta. Tapi, jaminan lolos revisi tak terbukti. Nyatanya, kualitas skripsi garapan joki bermasalah. Ujung-ujungnya, ia sendiri yang merampungkannya. Nah, setelah setor ke dosen, ternyata masih banyak revisi nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali masih si joki ini ngerjain. Nah, seterusnya malah
jadi nggak enak hati gitu mau minta tolong revisiin ke dia. Jadi mau nggak mau saya sendiri yang revisi. Nggak pernah sih. Kenapa? Nggak pernah komplain. Karena nggak enak aja gitu teman sekelas. Fenomena joki telah mengakar puluhan tahun dalam dunia pendidikan Indonesia. Dampaknya jelas. Kualitas lulusan perguruan tinggi yang kerap dijuluki sebagai agen perubahan menjadi taruhannya. Yang curang, yang punya uang lebih, yang bisa membeli adalah yang mendapatkan hasil. Sedangkan mereka yang berupaya, yang belajar itu kalah dengan mereka. Gitu kan? Artinya kan kita sama saja mengajarkan anak-anak kita untuk korupsi. Mereka masuk kuliah dengan cara korupsi, nanti lulus kuliah mungkin dengan cara korupsi juga, bekerja pun isinya adalah korupsi. Gitu kan? Itu dampak yang paling mudah yang bisa kita lihat dengan kondisi ini dibiarkan. Sikap masyarakat yang dinilai semakin permisif membuat praktik perjokian menjamur. 20-30 tahun yang lalu, kan tindakan-tindakan seperti ini kita anggap menyimpang, gitu ya. Nah, penyimpangan perilaku gitu. Tapi kalau sekarang, tindakan-tindakan seperti ini menjadi permisif dan bahkan menjadi ada proses normalisasi dari satu tindakan yang menyimpang. Itu bahaya loh. Akar masalah perjokian adalah mental. Membentuk karakter kejujuran pada peserta didik menjadi tantangan utama penyelenggara pendidikan guna menghapus praktik perjokian. Sebagai langkah antisipasi, penerapan teknologi informasi dinilai sebagai cara efektif. Dari perguruan tinggi kita sampaikan untuk bisa membangun sebuah sistem, ekosistem kampus yang lebih baik. Kalau misalnya sistem dengan menggunakan sistem IT ya, dengan menggunakan IT yang bagus gitu, yang tidak memungkinkan terjadinya atau sangat meminimasi terjadinya hal-hal itu juga akan mengurangi peluang terjadinya itu. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi anti plagiarisme untuk memeriksa keaslian karya tulis mahasiswa. Dan di Unpad itu kami sudah memfasilitasi para dosen dengan aplikasi atau dengan software Turnitin. Dibaca sih Turnitin ya, tapi kita baca Turnitin. Nah, aplikasi itu digunakan untuk mengecek plagiarisme yang biasa dilakukan untuk berbagai macam karya tulis. Jadi Turnitin itu sudah memiliki database berbagai macam artikel, karya tulis ilmiah ataupun tugas-tugas akhir gitu ya. Jadi ketika kita unggah si nilai-nilai atau tugas-tugas mahasiswa itu ke software itu, dia akan mengecek poin-poin yang kira-kira sama gitu ya. Jadi nanti akan ada similarity index. Untuk tugas akhir, similarity indexnya harus kurang dari 20%. Gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 20%, maka itu akan diminta oleh para pembimbing untuk memperbaikinya dahulu. Sampai kemudian nanti di bawah 20% baru akan kita sidangkan. Ini salah satu contoh skripsi yang saya periksa ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ngelihat similarity indexnya kan 37% di sini. Ini similarity indexnya. Kita klik, akan muncul. Oh, ternyata 20% ini mirip dengan source dari Undip. Yang 4%-nya dari USU. 2%-nya dari sumber lain. 1%-nya dari Pajajaran, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini adalah daftar repositori yang dikonfirmasi ya, dan ternyata memiliki kemiripan dengan karya tulis yang diajukan oleh mahasiswa atas nama ini. Gitu. Dan ternyata masih 37%. Nah, ketika hasilnya masih 37%, maka ini akan kita kembalikan kepada mahasiswa. Saatnya pendidikan berorientasi pada proses. Ilmu tanpa integritas hanya akan membawa mudarat bagi bangsa. Sebetulnya sih saya menyadari ya kalau ngejoki itu sesuatu yang keliru, karena memang di bagian skripsi awal tuh ada tanda tangan integritas bahwa skripsi ini memang dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saudara, kami menerima pengaduan orang hilang untuk kami publikasikan di program Target Kompas TV setiap Rabu jam 10:30 malam. Kami akan menayangkan setiap informasi orang hilang hanya jika disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Silakan kirimkan ke email target@kompas.tv.